Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada kesempatan ini untuk belajar tafsir Al-Maraghi, surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun 'azim. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Penafsiran kata sulitnya al-kufri artinya penutup sesuatu yang menyelimuti. Pengertian juga dipakai oleh salah seorang penyair Arab dalam salah satu bait syairnya, fi lailati kafaron nujum, dalam suatu malam yang bintang-bintangnya ditutupi atau diselimuti oleh mendung. Bisa juga diartikan sebagai petani, seperti yang terdapat dalam firman Allah, kamasali ghaisi a'jabal kuffaro nabatuh, seperti hujan tanam-tanamnya mengagumkan para petani. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 20. Hal ini karena petani mempunyai pekerjaan menutupi tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dengan tanah. Kemudian kata ini dipakai untuk pengertian menutup kenikmatan dalam arti tidak menyatakan syukur. Juga dipakai dalam pengertian kufur terhadap Allah dengan mengingkari keesaannya, sifat-sifat yang wajib baginya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan lain sebagainya. Al-Khatam bermakna at-tabu dan arwainu artinya menutupi sesuatu yang menjauhkan sesuatu yang mungkin bisa masuk ke dalamnya atau bisa memegangnya. Maksudnya al-qulub ialah akal, as-sam'u pendengaran, al-absyar mata yang bisa melihat hal-hal yang bisa diindra seperti melihat warna dan bentuk. Al-ghissawah berarti menutup atau tabir. Pengertian secara umumnya, setelah Allah menjelaskan perihal orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang beriman kepada masalah-masalah gaib, beriman kepada yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan yang sebelumnya, dan penjelasan mengenai orang-orang yang mendapat petunjuk dan kebahagiaan, Allah melanjutkan dengan penjelasan tentang orang-orang kafir dan zalim. Di dalam menuturkan perihal mereka, Allah menjelaskan bahwa kesesatan dan penyelewengan yang mereka lakukan sudah melampaui batas, sehingga berita gembira dan peringatan para rasul itu tidak berguna lagi bagi mereka. Petuah-petuah dan peringatan-peringatan sudah tidak mampu lagi menembus hati mereka. Mereka lebih senang berpaling dari kebenaran dan menyeleweng dari jalan yang lurus. Dengan demikian, diberi peringatan atau tidak, sedikit pun tidak mampu mengubah sikap mereka. Jadi, apakah faedah cahaya itu sekalipun tampak gemerlap dan terang bagi orang-orang yang memejamkan mata?
Jika mereka tidak melakukan permusuhan, barangkali masih hingga tak mampu membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Mereka tidak mampu lagi membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Hati yang terkunci sudah merupakan sunatullah bagi orang-orang yang tetap berdiri pada kekafiran. Allah akan mengunci hati mereka hingga tidak ada dalam hati mereka itu kecuali kekafiran itu. Allah juga mengunci pendengaran mereka hingga mereka tidak mampu mendengar hal-hal yang sangat bermanfaat. Allah menutup mata mereka hingga mereka tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam semesta ini. Mereka juga tak mau melihat hal-hal yang bisa melindungi dirinya dari mara bahaya. Jadi seakan-akan mereka tidak mampu melihat apa-apa karena Allah telah memasang tutup di mata mereka. Allah akan menghukum mereka dengan siksaan yang amat pedih di akhirat. Mereka akan kehilangan kejayaan dan kekuasaan di samping akan tertimpa kehinaan di dunia ini. Hal ini seperti ungkapan Al-Quran berikut ini. Lahum fid dunya hizyum walahum fil akhirati azabun azim. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksaan yang amat besar. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 114. Penjelasannya, yang dimaksud dengan orang-orang di sini ialah orang yang di dalam hatinya telah berakar kekufuran sehingga tidak bisa menerima iman. Sudah barang tentu masalah ini hanya kerasulan Nabi Muhammad SAW yang mengetahui. Mereka tidak percaya terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak percaya terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Walaupun pada dasarnya apa yang diturunkan kepada Muhammad itu sudah disampaikan kepada mereka dengan cara yang cukup jelas, di samping pembuktian kebenaran selalu dihubungkan dengan kenyataan dan penyelidikan, tetapi mereka tetap berpaling dan bersikap menghina sebab-sebab kekafiran mereka. Terkadang mereka ingkar terhadap kebenaran setelah mengetahui kebenaran itu. Kelompok ini terdiri dari kaum musyrik dan Yahudi di masa Rasulullah SAW seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Walid ibnu Mughirah dan para pendeta agama Yahudi. Terkadang karena berpaling dari kebenaran dan mereka lebih tinggi, terkadang karena berpaling dari kebenaran dan mereka merasa lebih tinggi di hadapannya sehingga tidak mau melihat hakikat kebenaran itu. Orang-orang yang berpaling dari kebenaran sebenarnya terdapat di semua tempat dan masa. Kelompok ini jika mendengar hal-hal yang benar akan berpaling, maka dengan sikap takabur. Dalam hal ini Allah menjelaskan perihal mereka di dalam kitabnya. Inna sorrodda wabbi indallahis summul bukmul lazina la ya'qilun walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum walau asma'ahum latawallau wahum mu'ridun. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apa-apapun. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga. Sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 23, 22 dan 23. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kata sawa'un adalah isim yang berarti mustawin, disamakan, seperti terdapat dalam firman Allah ila kalimatin
sawain sawaim bainana wa bainakum. Marilah kepada sesuatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Ali Imran surat 3 ayat 64. Kata insar berarti memberi sesuatu dengan ancaman atau akibat perbuatan yang dimaksud jika ternyata yang dimaksud itu merupakan perbuatan tercela. Tetapi yang dimaksud itu merupakan perbuatan yang terpuji. Maka pengertian inzar di sini ialah mengancam dengan siksaan dan hukum Allah terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. La yu'minun merupakan penjelasan tentang persamaan memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan kepada kaum kafir. Jadi bukan ditujukan kepada nabi atau dai. Para dai itu sifatnya hanya mengajak setiap orang kafir agar mau memeluk agama Islam tanpa membedakan apakah orang itu sudah ada kesediaan atau belum ada kesediaan menerima iman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Allah membuat perumpamaan perihal iktikad kelompok tersebut. Kekafiran telah masuk ke dalam jiwa mereka sehingga tidak bisa ditembus oleh suara agama yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Di antara mereka dan agama ibarat rumah-rumah yang disediakan untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia, tetapi rumah-rumah tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena sudah terkunci rapat dan tidak mampu didobrak. Jadi perumpamaan mereka dengan rumah tersebut tidak dapat dimasuki karena adanya penghalang yang sangat kokoh. Hal serupa juga menimpa pendengaran mereka karena mereka tidak sanggup mendengar ayat-ayat Allah dengan pendengaran dan peresapan makna. Allah telah menjanjikan penutup di mata mereka sehingga tidak mampu melihat ayat-ayat Allah dan seharusnya dapat dilihat melalui ciptaannya yang ada di alam semesta, sekaligus yang dapat menunjukkan iman kepada Allah pada dirinya karena keadaan mereka sudah termasuk lambat dan hati mereka tidak bisa lagi masuk iman. Shadaqallahul azim. Demikian pelajaran saat belajar kita untuk membahas surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ya, 6 dan 7. Demikian, semoga bermanfaat untuk saya yang membacanya dan teman-teman yang mendengarkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.